Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak untuk kegiatan parenting dan kegiatan sehari-hari. Nah, di video kali ini aku mau buat untuk menu MPASI Baby Briel karena dia udah usia 9 bulan lebih kayak gitu ya Mams. Jadi makannya dia itu lumayan masih stabil dengan 6 bulan dari sekarang. Dan harapannya kedepannya juga akan kayak gitu ya Mams. Nah langsung aja kita ke menu yang aku kasih tahu ya Mams. Ini ada beras, ada kentang, ada labu siam, terus di sini juga ada tempe dan bumbu aromatik. Nah kalau misalnya Mamis untuk bahan-bahan ini tuh ada yang ada di rumah dan juga ada yang digunakan untuk sehari-hari ketika masak. Jadi MPASI itu sebenarnya simpel kayak gitu ya Mams. Nah berat badan bayi itu juga penting, dengan salah satunya kita masak yang homemade dengan kualitas gizi yang juga tercukupi dan bisa terpenuhi oleh bayi kita. Ini aku contoh menggunakan kentang. Kentang yang aku gunakan ini adalah campuran karbohidrat dengan nanti nasi. Memang jumlahnya nggak usah terlalu banyak, yang penting cukup untuk 3 kali makan. Dan di sini aku juga tambahkan tempe kayak gitu ya Mam, sebagai protein nabati. Atau Mamis bisa tambahin kacang-kacangan. Mungkin bisa juga menggunakan tahu atau menggunakan kacang seperti kacang polong ataupun kacang merah dan lain-lain. Nah, di sini labu siamnya itu juga bisa memperlancar untuk ASI gitu ya, dan juga bisa untuk MPASI tentunya seperti yang aku masak saat ini. Untuk MPASI untuk memperlancarkan pencernaan pada bayi kita. Nah penerapan ini MPASI homemade itu aku terapin ke baby Briel sejak usia dia 6 bulan. Jadi aku gak pernah kasih dia untuk bubur-bubur instan, apalagi bubur yang beli di jalan kayak gitu ya Mams. Bukan berarti aku anti instan ya Mams atau anti beli kayak gitu, karena kita nggak tahu kalau beli itu cara masaknya kayak gimana. Terus air yang dia gunakan apakah airnya air matang atau sudah mendidih, dan bagaimana cara dia mensterilkan bahan-bahannya. Nah itu kita nggak tahu, karena untuk bayi itu kan sensitif kayak gitu, supaya dia bisa sehat, kuat, dan juga nggak kena hal-hal lain kayak debu, mungkin polusi dari makanan, dan tercampur mungkin orang yang buatnya lagi sakit kayak gitu. Jadi memang lebih amannya tuh kita masak sendiri kayak gitu ya Mams. Nah, kalau misalnya yang instan itu biasanya memang banyak banget kasusnya. Itu juga di sekeliling aku kayak gitu ya. Kalau misalnya bayinya udah keseringan dari umur 6 bulan bahkan sampai mau setahun dikasih instan terus, itu dia akan nggak mau makanan yang dibuat oleh maminya kayak gitu atau ibunya. Jadi biasanya dia akan lebih suka makan yang instan karena udah tahu rasanya ya, ada rasa mungkin enaknya, manisnya, dan lain-lain kayak gitu ya Mams. Tapi bukan berarti makanan instan itu nggak boleh ya. Tapi ya itu kembali lagi ke Mamis. Kalau versi aku sih ya aku homemade aja. Tapi kalau misalnya Mamis mungkin sibuk atau nggak punya waktu untuk masak MPASI khusus, memang agak sedikit ribet atau butuhkan waktu. Nah itu ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk bikin kayak untuk 3 kali makan kayak aku terapin kayak gitu ya. Nah ini langsung aja aku masak tadi dengan air, dan juga aku bikin kentangnya tadi dan juga tempenya langsung dimasukkan. Terus selanjutnya aku tunggu tadi beberapa menit, baru aku masukkan bumbu aromatiknya, bawang merah, bawang putih, kunyit untuk aroma-aromanya, dan juga ikannya gitu ya Mams. Nah ikan yang aku gunakan ini kalau di tempat aku namanya ikan layang ya Mams. Kalau di tempat Mamis namanya ikan apa? Boleh komen di bawah ya. Nah ini aku percepat aja videonya, udah mateng dan aku udah bagi per porsi kayak gini. Ini aku buat untuk 4 kali makan. Misalnya aku bikin sore kayak gitu ya untuk makan sore, dan selebihnya untuk makan besoknya, makan pagi, siang, dan sore. Jadi dalam 24 jam kayak gitu, nggak lebih kayak gitu ya aku kasihkan untuk MPASI homemade ini. Jadi bisa juga Mamis buat mungkin 2 hari sekali atau setiap hari juga nggak apa-apa kalau misalnya waktunya tuh agak sedikit longgar. Nah ini untuk MPASI Baby Briel, dia udah nggak aku saring ya Mams, untuk teksturnya udah kayak gini. Dan kalau misalnya agak keras kayak gitu dia kunyahnya, bisa kita penyet-penyet dengan sendok ataupun alat penumbuk yang Mamis punya di rumah kayak gitu ya. Nah ini juga cara aku sebagai upaya untuk bayi itu mengenal tekstur kasar. Kalau Mamis punya cara lain atau babynya di usia 9 bulan udah makan nasi keras atau nasi padat, wah itu luar biasa ya.
Nah ini dia anaknya sudah menunggu kayak gitu. Untuk makan biasanya memang aku pastikan dia tuh udah selesai mandi. Karena kondisi anak atau kondisi kita sendiri aja sebagai orang tua, kalau habis mandi baru makan itu kan beda ya, segarnya dan menikmati makannya tuh beda. Kalau kita makan dulu baru mandi kayak gitu. Nah mungkin itu aja ya Mams, tip dari aku bagaimana agar bebek kita tuh bisa naik dan juga sehat dalam MPASI. Semoga bermanfaat ya Mams, dan jangan lupa dibantu dukung channel ini ya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.